Dika selalu bangun dengan niat baik. Setiap pagi, ia menatap langit-langit kamar sambil meyakinkan diri bahwa hari ini akan berbeda. Ia tidak tahu dari mana datangnya semangat itu, tapi selalu ada. Setidaknya, sampai sarapan selesai. Sarapan adalah titik awal kehancuran. Karena setiap kali melihat nasi goreng tersisa di meja, semua janji diet lenyap seperti asap kopi. Ia selalu berkata dalam hati, hari ini pengecualian terakhir. Namun, ia sudah mengucapkan kalimat itu begitu sering, hingga rasanya kehilangan makna. Pengecualian terakhir hari ini akan jadi pengecualian pertama besok, dan begitu seterusnya. Seperti kaset rusak yang tak pernah berhenti berputar. Setiap kali menatap timbangan, Dika berpikir betapa liciknya angka. Mereka tampak sederhana, tapi tak pernah berpihak. Mereka menatapnya dingin, seolah berkata, "Kau lagi?" Ya, Dika adalah manusia penuh niat mulia, tapi disiplin yang lemah lembut. Ia tahu apa yang benar, tapi juga tahu betapa nikmatnya yang salah. Dan di antara dua hal itu, ia memilih. Nanti, sah. Kehidupan Dika adalah parade dari nanti-nanti olahraga, nanti bersih-bersih, nanti kerja serius, nanti tidur lebih awal, dan semua nanti itu perlahan menumpuk menjadi museum penundaan. Kadang, ia merasa hidupnya seperti film komedi dengan pemeran utama yang tidak sadar dirinya sedang jadi bahan tertawaan. Ia sering memikirkan perubahan besar, tapi langkahnya selalu kecil dan berputar di tempat. Ironisnya, ia selalu tertawa pada dirinya sendiri, dan mungkin itulah yang membuatnya tetap waras. Dika punya rutinitas malam yang unik. Menyesal ketika dunia tenang, ketika ponsel berhenti bergetar, penyesalan datang menepuk bahunya dengan lembut. Bukan untuk menghukumnya, tapi sekadar mengingatkan. Kau bilang mau berubah. Ingat, ia lalu merenung di tempat tidur, menatap lenggit-lenggut yang sama dengan tatapan pagi, tapi dengan makna berbeda. Pagi memberi harapan, malam memberi penyesalan, dan keduanya seperti dua teman lama yang bergantian bercanda dengan hatinya. Ada satu hal yang selalu membuatnya geli. Daftar resolusi tahun barunya. Ia menulisnya dengan semangat pahlawan, namun kini daftar itu menjadi fosil niat baik. Bahkan, ada poin yang ia tulis ulang setiap tahun sejak 2018, tanpa hasil apapun. Dika pernah mencoba hidup minimalis. Namun, ia justru menambah jumlah barang dengan alasan itu penting untuk memulai perubahan. Ironisnya, semua benda itu kini menjadi dekorasi diam dari ketidakberhasilan. Satu-satunya hal yang benar-benar ia rajin lakukan adalah menunda. Menunda seolah menjadi bentuk kesenian pribadi yang ia kuasai. Ia bisa membuat alasan dari udara kosong dan membuatnya terdengar logis. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku gagal karena malas? Atau malas karena sudah terbiasa gagal? Pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti lagu tanpa akhir. Namun, jawaban tidak pernah penting. Karena sebelum ia menemukannya, notifikasi ponsel sudah mencuri perhatiannya. Ia sering mengamati orang-orang yang tampak produktif. Orang-orang yang bangun pagi, berlari, minum air putih, dan bekerja dengan fokus. Di dalam hati Dika selalu kagum, lalu mencari alasan untuk tidak meniru mereka hari itu juga. Besok pasti bisa, katanya. Sebuah mantra universal bagi kaum penunda. Besok seperti pelarian paling nyaman dalam hidup manusia. Namun, setiap kali besok tiba, semuanya berubah menjadi hari ini lagi. Dan lingkaran itu terus berputar. Suatu hari, Dika memutuskan untuk mencoba berlari pagi. Ia bangun pukul 6, mengenakan sepatu olahraga, dan keluar rumah. 3 menit kemudian, ia sudah memutuskan bahwa udara terlalu dingin untuk semangat besar. Ia pulang, membuat teh manis, lalu menonton video motivasi tentang semangat hidup. Aneh. Menonton semangat orang lain terasa jauh lebih mudah daripada menyalakan semangat sendiri. Dan setelah 3 video berlalu, ia merasa cukup termotivasi untuk tidur lagi. Meski begitu, Dika bukan sepenuhnya pesimis. Ia masih percaya bahwa suatu hari akan ada momen klik di mana semuanya berubah. Namun, momen itu seperti sinyal wifi di kamar mandi, selalu hilang ketika dibutuhkan. Lucunya, hidup Dika tidak benar-benar menyedihkan. Ia punya pekerjaan, teman, dan selera humor yang membuat segalanya terasa ringan. Kadang, ia menertawakan kebodohan sendiri begitu keras, hingga lupa kenapa tadinya merasa gagal. Ada saat-saat kecil di mana ia benar-benar bahagia tanpa alasan. Ketika hujan turun pelan dan dunia terasa lambat. Ketika aroma kopi memenuhi ruangan
dan waktu seolah berhenti menuntut. Dalam momen itu, Dika merasa semua penyesalan tidak terlalu penting. Ia sadar, mungkin manusia tidak diciptakan untuk menjadi sempurna. Mungkin kita hanya perlu cukup sadar untuk tertawa di tengah kekacauan. Namun, kebahagiaan kecil itu tak pernah bertahan lama. Begitu malam datang, rasa bersalah muncul lagi seperti bayangan setia. Dan Dika kembali berkata pelan, "Kenapa sih aku begini terus?" Ia pernah mencoba menulis jurnal refleksi. Setiap halaman diisi dengan kata-kata bijak, tapi hanya bertahan seminggu. Setelah itu, jurnal berubah jadi alas cangkir kopi. Setiap lembar yang kosong seperti menyindirnya tanpa suara. Ia tahu hidupnya tidak buruk, hanya terlalu penuh dengan niat yang belum lahir. Dan setiap kali menatap halaman itu, ia merasa sedang membaca memoar dari dirinya yang belum jadi. Suatu sore, Dika menatap jendela apartemen kecilnya. Langit berwarna jingga, dan suara kendaraan samar-samar terdengar. Ada sesuatu yang hangat dan melankolis di momen itu. Ia sadar bahwa sebagian besar hidupnya bukan tentang pencapaian besar, tapi tentang semua hal kecil yang gagal ia lakukan, namun terus ia coba ulang. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat hidup terasa jujur. Mungkin, pikirnya, manusia tidak diukur dari seberapa sering berhasil, tapi dari seberapa sering mau mencoba lagi, meski tahu kemungkinan gagal. Karena dalam kegagalan yang diulang, ada bentuk keberanian yang sederhana. Keberanian untuk tetap hidup, meski tahu dunia tidak akan berubah besok pagi. Dika menyalakan lampu kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membuka ponsel, dan melihat daftar hal yang belum ia lakukan. Ada 27 item di sana. Semuanya terlihat penting, tapi satu-satunya hal yang ia lakukan adalah menggulir daftar itu perlahan. Ia menutup ponsel, lalu menarik napas panjang. Dalam hati, ia merasa damai. Mungkin karena akhirnya ia berhenti melawan dirinya sendiri, mungkin karena ia mulai bisa menerima bahwa menyesal pun butuh keberanian. Ketika malam semakin sunyi, ia menatap langit-langit lagi, tempat di mana semua niatnya lahir dan mati setiap hari. Ia tertawa kecil, kali ini tanpa rasa bersalah, karena mungkin tidak apa-apa jika hidup hanya berisi usaha yang belum selesai. Dan ketika matanya mulai terpejam, sebuah kalimat melintas di benaknya, lembut, jujur, dan penuh makna yang anehnya menenangkan. "Aku pasti menyesal lagi nanti." Namun kali ini, ia mengucapkannya bukan dengan rasa malu, tapi dengan senyum yang tulus. Karena untuk pertama kalinya, Dika sadar, penyesalan bukan musuhnya. Penyesalan adalah cermin yang mengingatkan bahwa ia masih mencoba menjadi manusia.